Ya, Anda kembali bersama Sudut Pandang dan kali ini saya sudah bersama ahli hukum udara HK Martono. Apa kabar Pak Martono? Alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih. Diundang ke sini. Pak, Ya. kami undang ke sini karena ingin meminta dari seorang yang paham tentang persoalan karena pilot mengatakan bahwa mestinya tidak tersangka dan tidak ditahan. Dapatkah seorang pilot, seorang penerbang ketika dia dinyatakan bersalah gitu disangka dalam tindak pidana? Jawabnya tergantung hukum nasional masing-masing. Tergantung Hukum nasional masing-masing negara. Artinya ya seperti Taiwan itu bisa kena, Jepang juga kena, Korea juga kena. Pernah terjadi di Jepang, di Korea, betul. Yunani, terus Perancis, terus Yugoslavia, terus Mesir. Prinsip hukum yang berlaku di Indonesia itu siapapun juga berlaku, tidak kebal gitu. Prinsipnya begitu. Siapa saja di depan Siapa hukum dia saja bersalah, di depan, mau jenderal kah dia, mau pilot kah dia, tetap saja dia bisa bintang tersangka. 3 juga di penjara. Mantan menteri juga di penjara, Betul. siapapun juga termasuk penerbang, termasuk juga Martono kalau berbuat salah. Kalau Prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh para pilot kemarin itu yang mereka demo, Anda melihat berarti tindakan itu tidak tepat. Mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa jadi tersangka dan ditahan oleh polisi. Saya tidak menilai tepat nggak tepat, silahkan saja. Siapapun juga boleh demo asal ada izin kan. Iya dong. Ya. Siapapun juga boleh demo. Dalam zaman reformasi itu kan siapa aja boleh asal ada izin dan tidak memaksakan kehendak. Tetapi substansinya mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan tersangka dan ditahan oleh Dari polisi. aspek hukum nggak gitu. Dari aspek hukum siapapun juga tidak terkecuali. Prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki aturan yang disebut sebagai Aneks 13 itu, yang Chicago itu, yang katanya itu yang menjadi standar internasional sehingga tidak bisa hukum kita itu masuk ke situ. Ini yang perlu saya jelaskan kepada masyarakat umum bahwa status hukum dari aneks tadi adalah sebetulnya aneks itu tidak mempunyai daya mengikat buat Indonesia. Tidak mengikat. Itu hanya merupakan rekomendasi. Meskipun Indonesia meratifikasi ya. Enggak. Konvensinya iya, tapi aneksnya enggak. Aneksnya jadi, tidak. Enggak. Kecuali kalau aneks tadi sudah dimasukkan di dalam hukum nasional baru mengikat. Ini berbeda dengan Konvensi Paris. Kalau Konvensi Paris 1919 itu aneks itu mengikat, daya mengikat pada negara anggota. Berdasarkan Konvensi Chicago enggak. Jadi itu semacam rekomendasi saja berarti. Ya, rekomendasi aja. Tapi nanti kalau dimasukkan dari hukum nasional, oke, baru mengikat. Berarti sekali lagi itu tidak bisa dijadikan alasan para pilot Indonesia untuk mengatakan. Nah, tapi aneks 13 itu sebenarnya sudah hatinya atau jiwanya sudah masuk dalam penjelasan pasal 34 Undang-Undang Penerbangan. Tapi sebelum ke pasal 34 Undang-Undang Penerbangan, saya ingin memperlihatkan dulu Pak ya kepada penonton bagaimana detailnya sih Aneks 13 kecelakaan pesawat dan penyelidikan tentang ini Pak ya. Tujuan penyelidikan kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa yang akan datang, bukan untuk mencari kelemahan atau pihak yang salah. Betul. Nah, kalau ini yang dilihat sebagai seorang pilot adalah mestinya substansinya adalah tidak usah dihukum, tetapi jadikan sebagai sebuah pelajaran supaya tidak terulang. Apa dari sudut pandang hukum Pak Martono melihat itu? Oke, sekali lagi, Aneks 13 tidak bisa dipakai dasar hukum. Kita pakai dasar hukum Undang-Undang Penerbangan, itu ada Undang nomor 2 tahun 76, Undang-Undang nomor 4 tahun 76, terus ada Undang-Undang 15 tahun 23, semuanya gitu. Aneks itu tidak bisa sebagai dasar hukum, kecuali itu sudah dimasukkan dalam hukum nasional. Itu. Tetapi kalau misalnya Pak ya seperti yang disampaikan oleh Presiden Federasi Pilot di Indonesia tadi mengatakan bahwa dampaknya secara psikologis itu akan besar. Karena dia mengatakan bahwa ini sekali lagi dari sudut pandang hukum, substansinya ketika hukum itu diputuskan, ditetapkan adalah dia merasa ada perbedaan psikologis ketika diputuskan bahwa seseorang itu bisa dipidanakan ketika dia salah dan ketika dia menerbangkan pesawat, maka ada beban-beban tambahan yang dia rasakan sehingga justru menjadi tidak konsentrasi dan secara psikologik mengganggu dan dia bisa jadi mengambil keputusan fatal menerbangkan pesawat itu. Apa penjelasan Bapak? Kemungkinan benar dari aspek lain, tapi dari aspek hukum semuanya sama. Artinya dari aspek, kalau aspek psikologis, aspek operasi mungkin berpengaruh. Justru memang benar bahwa semua penerbang itu harus betul-betul safe dalam arti aman, tenang semuanya, benar itu. Tapi itu kan dari aspek operasional ya. Tapi dari aspek hukum, gitulah hukumnya. Tetap saja itu yang harus ya, dipatuhi. Tetap gitu. Memang konsekuensinya hukum gitu. Kecuali kita merubah prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Silahkan. Lain soal gitu ya ketika ketika hukum kita mengatakan bahwa pilot itu tidak disentuh gitu, ya, tapi kalau jenderal ya. bisa. Iya, bisa aja gitu kalau. Asal itu kan masa kesepakatan kita. Tapi kita harus merubah Undang-Undang Dasar 45, kita harus merubah Undang-Undang KUHP,
kita harus merubah pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 76 dan sebagainya. Dampaknya sana kalau mau merubah itu. Tapi menjadi serius persoalannya Pak Martono adalah ketika hanya pilot saja yang menjadi dianggap sebagai penyebab dari sebuah kecelakaan itu. Apa yang menjadi concern Bapak? Kalau seperti kasus Pak Pak Marwoto di Jogja ini hanya pilot saja yang sejauh ini dikatakan sebagai penyebab kecelakaan. Saya tidak akan lari menilai masalah kasus Jogja ya. Tapi masalahnya adalah memang semua dalam suatu kecelakaan itu satu terhadap lain kait-mengkait gitu. Artinya tidak single factor tadi dikatakan gitu. Jadi suatu kecelakaan itu ibaratnya ya cincin saya itu kalau single itu pecah nothing. Tapi kalau cincin itu sudah jadi rantai pecah satu berantakan. Nah oleh karena itu memang kait-mengkait itu dari semuanya gitu. Nah, jadi memang nggak bisa hanya penerbang aja, semuanya terlibat. Nah kami menemui seorang pengamat transportasi untuk melihat dari kacamata dia seperti apa kasus itu dan bagaimana harusnya hukum itu diterangkan. Ini Pak Susanto Suwodo, pengamat hukum transportasi. Jadi human error itu tidak selalu kepada pengemudi. Ya kita melakukan maintenance yang tidak teratur pun itu juga sudah menjadi human error. Disayangkan juga kalau memang beban yang begitu panjang dan punya rangkaian begitu panjang sebatas dibebankan kepada seorang pilot. Ya, tapi mestinya juga perusahaan melihat ini. Apa pendapat Pak Martono? Ya, saya sependapat bahwa itu kait-mengkait satu terhadap yang lain. Tidak satu-satunya penerbang. Karena kecelakaan itu ada akumulasi dari berbagai faktor. Ada tanggung jawab airline di situ misalnya? Ya, airline juga harus bertanggung jawab dari proses semuanya itu. Gimana perawatan pesawat udaranya dan sebagainya. Kemudian sertifikasi kelangkaan ya, udara juga. Ya, semuanya kait-mengkait, tidak hanya penerbang aja. Mungkin titik poinnya adalah penerbang yang dianggap itu. Saya sependapat itu, jadi semua kait-mengkait. Kalau misalnya sekarang nih, sekali lagi kita bukan mengambil kasus Jogja, tetapi ya, saya nggak akan tetapi itu yang menjadi contoh kita di depan mata gitu ya. Kemudian polisi hanya menjatuhkan kepada satu orang sebagai pilot saya, fair tidak itu meskipun dia mengatakan dari sudut pandang hukum itu betul. Ya, saya sekali lagi nggak mau masuk sana. Betul, tidak masuk ke situ. Ya, tapi ini sebagai sebuah contoh yang kita lihat, sebagai sebuah kasus Pak Martono. Karena jarang sekali ada yang dibuka secara terang-benderang seperti ini. Kira-kira kalau cuma satu dia saja ya, padahal ada banyak problem di situ, ada banyak keterlibatan. Apa yang menurut Pak Martono? Kalau menurut saya semuanya harus terlibat dalam arti diperiksa semuanya. Polisi jangan berhenti hanya sampai di Pak itu Martono saja. Kait. Hanya mungkin porsinya beda-beda. Iya, mungkin porsi besar ini tergantung daripada hasil daripada penyidikan tadi. Tapi kemudian juga Pak, ada yang mengatakan bahwa ini sekali lagi ada yang mengatakan meskipun aneks itu tidak menjadi sebuah sesuatu yang mengikat, aneks itu mengatur bahwa ketika terjadi sesuatu di dalam di dalam kokpit itu, maka keputusannya memang tertinggi ada pada pilot dan diserahkan kepada pilot sepenuhnya untuk memutuskan apa yang dilakukan sebagai sebuah tindakan gitu. Baik, memang itu penerbang itu mempunyai kekuasaan penuh sekali selama dalam penerbangan. Ibaratnya master after the god gitu. Dia bisa berbuat apa saja di dalam itu demi keselamatan. Betul. Itu tanggung jawab. Ini kita lihat Pak, ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 92 tentang penerbangan pasal 23. Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan mempunyai wewenang mengambil tindakan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan. Bisa saja tindakan yang dianggap keliru itu adalah tindakan yang diyakini sebagai sebuah tindakan untuk mengamankan, Pak. Bisa saja ditafsirkan. Ini pasal ini kita keluarkan dari konvensi Tokyo, itu kita ambil dari sana. Tapi harus ditindaklanjuti. Jadi sudah ratifikasi gitu dari yang sudah ada sebelumnya. Iya. Bagaimana menindaklanjutinya? Ya kita harus teliti mana-mana apa aja ya tindakan-tindakan disebutkan itu harus karena undang-undang itu kan harus ada aturan pelaksanaannya kan. Ini perlu penjabaran lebih lanjut. Gitu. Ini kita ambil dari konvensi Tokyo. Tapi dari sudut pandang hukum yang kita miliki ada undang-undang penerbangan dan segala macam. Ya. Menurut Pak Martono sudah cukup untuk menerapkan aturan tentang sebuah kecelakaan pesawat udara? Saya kira perlu ditindaklanjuti. Apa itu? Secara detail juklaknya. Karena sekarang itu masih banyak peraturan-peraturan yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Kalau undang-undang kan hanya muat norma-norma saja. Yang teknis-teknisnya kira-kira ya supaya tidak keliru mengambil. Betul. Jadi undang-undang itu harus bersifat norma-norma saja. Dari teknis itu harus diatur lebih lanjut. Banyak masalah-masalah yang perlu misalnya PPNS, terus sekarang Satpam ada orang yang diturunkan diterima Satpam, dia bilang untuk apa Pak? Nggak ngerti itu kasih. Nah itu kan harus diatur. Kesimpulannya dasar hukumnya sudah ada, tinggal dibuat petunjuk teknisnya. Baik, terima kasih Pak Martono atas keterangan Anda Pak. Ya, sampai di sini sudut pandang kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda kepada kami melalui email redaksi@astro.co.id. Saya Rizal Busari. Sampai jumpa dan tetaplah bersama Astro Awani di Channel 30.